Salam sejahtera buat sobat sekalian. Kita ada dalam program Ngopi Bareng bersama Pendeta Esra Soro, dan pada hari ini ada rekan saya Pendeta Jerry Adu dari Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Nazaret Kupang. Selamat datang Pak Pendeta Jerry. Terima kasih. Dan saudara-saudara, pada hari ini kami ingin berbincang-bincang dengan tema hidup bahagia di tengah Corona, ya. Dan Pak Pendeta Jerry, ini kita ya karena dampak dari Corona ini banyak hidup kita yang berubah. Kantor-kantor libur, sekolah libur, kampus libur, banyak toko tutup dan sebagainya. Bahkan juga sejumlah gereja juga sudah beralih kebaktian online. Nah, dalam kondisi-kondisi semacam ini, bagaimana Pak Jerry menjalani hidup hari-hari? Apa saja yang dibikin hari-hari kalau harus tetap di rumah? Bikin apa saja kalau gitu? Ya. Ya. Satu hal positif yang saya dapat dari wabah, kalau boleh saya sebut virus corona ini adalah ada sisi positif. Keseharian saya di rumah misalnya, hari-hari ini saya bisa full time bersama istri anak yang selama ini oleh kesibukan, tapi dengan adanya virus corona saya lebih lebih banyak berada bersama-sama mereka, dan itu luar biasa. Mereka menikmati hubungan kita selama ini yang jarang hari-hari ini bisa terus. Yang kedua, ada hal-hal positif di mana anak-anak yang biasanya pulang dari sekolah ke gereja langsung makan dan sebagainya, sekarang mereka lebih hidup bersih, mandi bisa lebih banyak. Mau makan, cuci tangan, mau kamar mandi, segala sesuatu dilakukan dengan cara bersih. Bukankah ini hal positif? Tapi dari sisi rohani sebagai seorang hamba Tuhan, saya justru punya waktu lebih banyak belajar, banyak membaca, lebih tenang, karena otomatis di samping kiri kanan kita kan juga tenang. Maksudnya mereka juga tidak terlalu banyak kegiatan sehingga tidak mengganggu saya gitu. Dari sisi juga mungkin ya gini ya Pak Pendeta ya. Kadang-kadang justru orang kerja, kadang-kadang berdekatan dengan anak itu juga jarang. Orang hanya serahkan pembantu, mereka kerja sudah pulang malam, suami istri pulang malam, orang tua pulang malam, anak sudah tidur. Jadi anak kadang-kadang lebih dekat dengan pembantu. Mungkin dengan ini bisa menjadi lebih dekat dengan orang tua. Setuju sekali. Juga ya menarik yang Pak Pendeta bilang ini soal pendeta bisa akhirnya lebih banyak belajar. Mungkin kadang-kadang kebanyakan pelayanan kita lupa belajar juga ya. Betul sekali. Padahal kita nih mengeluarkan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang pendeta tidak belajar, ini jemaat bisa lebih pintar dari pendeta sekarang ini ya. Nah, maka mungkin positifnya Corona ini adalah bisa membuat kita ambil waktu lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar. Bahkan mungkin gara-gara pelayanan banyak pun orang bisa lupa berdoa ya. Setuju. Pendeta pun bisa jarang berdoa karena pelayanan terlalu betul. Gitu ya. Tapi bagaimana itu dampak ini kan pasti ada dampak positif ya bagi kehidupan berjemaat. Ketika terlepas dari pro kontra, ada yang setuju ibadah online, ada yang tidak setuju ibadah online, tapi yang ibadah online ini kan pasti terjadi perubahan cara beribadah, ataupun yang mau tetap beribadah secara bersama-sama pun mungkin kondisinya sudah tidak lagi seperti biasa, di mana kita duduknya sudah jarak-jarak, tidak berjabatan tangan atau apa, dan ini pasti mempengaruhi kehidupan. Nah, bagaimana kira-kira tips apa yang Pak Pendeta bisa berikan supaya dalam kondisi semacam ini hubungan dengan Tuhan tidak terganggu, hubungan dengan sesama tidak terganggu? Jadi mungkin pertama-tama bagaimana kita dengan Tuhan? Biasa kan ibadah bersama, sepertinya sikonnya secara psikologis kan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi kalau sekarang kondisi begini, bagaimana kita bisa pertahankan relasi dengan Tuhan supaya tidak terganggu? Jadi kalau dari sisi kan pasti ada dua hubungan, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Mungkin saya Pendeta Esra, saya lebih pada pengalaman kemarin misalnya dalam kebaktian kita buat kebaktian tanggal 22 itu, di situ ada pro kontra, ada yang mau berjabat tangan dan ada tidak. Dan saya tidak mengumumkan harus berjabat tangan atau tidak. Dalam kondisi itu saya akhirnya memutuskan untuk kalau ada yang mau berjabat tangan saya jabat tangan, kalau ada yang tidak berjabat tangan saya berjabat, dari sisi hubungan ya. Karena bagaimanapun tidak semua orang punya pemahaman yang sama.
dalam sisi hubungan tetap menjaga hubungan dengan sesama, ya saya menjaga salah satunya itu polemik-polemik yang ada, pemahaman-pemahaman yang berbeda. Saya cukup berhati-hati sekalipun kita juga harus memahami bagi saya memahami dari dua pandangan, karena kadang-kadang apalagi di kantong-kantong Kristen ini kan semua pakai Alkitab, walaupun seperti Pak Isra bilang bahwa kadang-kadang yang digunakan pun bisa saja ayat-ayat yang salah itu. Tetapi mungkin yang paling penting dalam hubungan dengan Tuhan, saya pikir sekali lagi, ketakutan virus corona justru menurut saya adalah dalam tanda kutip cara Tuhan lebih membangkitkan rasa kedekatan dengan Tuhan. Karena kadang-kadang manusia ini kan kalau dia tidak ada persoalan, biasanya dia cuek, mau tidak gereja, mau tidak. Tapi dengan ketakutan ini, saya rasa mereka lebih dekat Tuhan. Seperti dalam tanda kutip dipaksa oleh Tuhan untuk punya hubungan lebih baik dengan Tuhan. Ya. Sekarang gini, sebagai seorang gembala jemaat, salah satu ciri kita dalam pelayanan pengembalaan kalau kita mengunjungi, ya kan, mengunjungi orang sakit dan sebagainya. Atau kadang-kadang juga kita lihat jemaat kita yang sudah jarang kebaktian kita kunjungi, atau jemaat punya problem. Nah, dengan kondisi begini, bagaimana sebagai seorang gembala jemaat tetap bisa melakukan pemantauan, atau dengan kata lain tugas pengembalaan tetap jalan padahal sikon seperti ini? Kira-kira apa tips yang Pak Pendeta berikan dan bisa juga menjadi masukan juga bagi pendeta-pendeta lain supaya tetap bisa melakukan tugas pengembalaan dalam sikon seperti ini? Ya, saya langsung saja pada apa yang saya sedang lakukan. Mungkin secara pertemuan 4 mata langsung hadir ke setiap jemaat, mungkin saya tidak buat. Tapi yang saya buat hari-hari ini, bersyukur kita hidup di zaman teknologi, ada IT yang membantu kita. Misalnya setiap pagi saya WA jemaat menanyakan keadaan mereka. Lalu yang kedua, memberikan kata-kata pengharapan di tengah ketakutan lewat WA. Dan juga ada kata-kata bijak atau ada Facebook saya yang saya bisa bagikan kepada mereka. Contoh tadi pagi saya bertanya, apakah semua dalam keadaan baik? Semua dalam keadaan sehat? Ya, pesan saya bahwa hari ini kita masih ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Jadi tidak selamanya kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Kita bisa menggunakan hal-hal itu. Memang akhirnya ada yang berkata, kan ada yang tidak. Kan bisa kita telepon mereka dan mendoakan mereka dari jarak jauh. Seperti itu Pak Pendeta Esra. Oke, jadi berarti tugas pelayanan pengembalaan bahkan mungkin bisa hemat tenaga banyak, hemat waktu biaya juga, Kalau walaupun mungkin pertemuan langsung tetap ada maknanya tersendiri, tapi memang kita dalam situasi-situasi yang tidak memungkinkan, tetap pekerjaan Tuhan dan pekerjaan pengembalaan itu tetap bisa jalan. Nah, mungkin juga Pak Pendeta, ini kadang-kadang kita melihat juga bahwa ada saudara-saudara kita dari tenaga-tenaga medis yang mereka harus terus bekerja di dalam, dan itu memungkinkan mereka bisa terserang. Padahal mereka adalah petugas-petugas kemanusiaan yang harus menolong. Nah, ada beberapa orang yang menelpon saya bilang, Pak Pendeta, kira-kira dasar apa yang kita bisa kasih penguatan buat saudara-saudara kita, karena mereka bisa mati. Mereka mati karena mereka dalam rangka menolong orang lain. Nah, mungkin di sini juga saya mau minta beri kesempatan, kira-kira kalau ada saudara-saudara kita seperti itu, kira-kira pesan Pak Pendeta untuk mereka itu seperti apa? Pesan terutama petugas-petugas medis yang terjun dan mempertaruhkan nyawa mereka di tengah sikon seperti ini. Yang pertama-tama yang pasti kita beri penghormatan yang luar biasa ya kepada para medis. Mereka adalah orang-orang yang ada di garis depan, di mana ketika orang lain memilih untuk mundur, takut, berdekatan, justru mereka ada di situ. Bolehkah saya menggunakan firman Tuhan? Walaupun ini jangan salah dimengerti oleh saudara-saudara yang mungkin bisa menggunakan ayat ini dengan cara yang salah. Saya pikir kepada para medis, pertama-tama ada satu pesan dari saya bahwa ada banyak orang-orang yang hari-hari ini berdoa untuk mereka. Itu satu untuk para medis, bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Yang kedua, saya ingat Mazmur 23. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan beserta. Ini tidak berarti bahwa kita bebas bekerja, tapi panggilan, kondisi dari tugas daripada perawat atau medis itu sendiri memanggil mereka ke sana.
tidak terhindarkan. Ya, tidak terhindarkan. Ya. Jadi saya mau beri semangat bahwa Anda adalah orang luar biasa, dan kami berdoa supaya Anda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terkena infeksi virus? Saya tahu ini virus berbahaya, virus ini sangat mengerikan, tapi sebagai orang percaya, saya punya juga pesan Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku dari Tuhan. Kalaupun misalnya para petugas bingung menyampaikan, sampaikanlah bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Sekalipun mungkin secara medis rasanya mungkin tidak, tapi di dalam diri orang percaya kita masih menyadari ada Tuhan, dan selama masih ada Tuhan masih ada harapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu hal juga Pak Pendeta, ini karena kita ini ya sekarang adanya permintaan pemerintah untuk social distancing, orang menghindari jabatan tangan, apalagi juga kita budaya timur yang ini sudah terbiasa dengan cium ini. Apalagi kalau ada orang mati, rasanya kalau tidak mencium ini kita dianggap kurang ajar, kita tahu adat ini. Ya. Bahkan kalau orang mati gitu cium satu ini. Nah, dengan kondisi macam ini kan, wah, kita diperhadapkan pada suatu hal yang membahayakan, tapi di sisi lain juga ini kebudayaan yang sudah mengakar pada kita. Juga acara nikah itu rasanya juga tidak terhindarkan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kita mesti ini? Ya, kalau untuk orang nikah kita bisa tahan dulu tunda pernikahan, tapi kan orang mati ini kan tidak bisa ditunda. Nah, kalau terjadi begitu, apa kira-kira Jadi, Pak Pendeta nih? Sekali lagi kebetulan saya punya pengalaman baru 2 hari yang lalu, Pak Pendeta. Jadi waktu saya datang ke sebuah acara orang meninggal, orang mati, saya di jalan saya sempat berpikir, ini cium atau tidak, ini cium atau tidak, sebab kebetulan yang meninggal adalah orang Kupang yang notabene dianggap mencium itu sebuah penghormatan. Sisi lain kita sadar bahwa kita tidak tahu siapa dia. Jadi ini pengalaman. Jadi di jalan saya berdoa, Tuhan tolong saya harus mencium atau tidak. Tapi puji Tuhan, ketika sampai di sana, ternyata puji Tuhan, orang mungkin sudah mulai memahami, sehingga mereka hanya menyodorkan tangan, dan akhirnya saya mengikuti. Tapi masalahnya ada satu masalah, Pak Pendeta. Ketika saya sudah berusaha menghindar untuk tidak berjabat tangan, kan kita tidak bisa menghindar. Yang penting kita sudah berusaha. Dan akhirnya ada satu keluarga mereka, kebetulan mereka dari Jakarta, saya kenal baik. Masalahnya dia datang dan dia langsung, orang Jakarta bilang nyosor, langsung mencium. Bagi saya no problem, karena ada hal yang bisa kita hindari, ada juga tidak. Tapi memang kalau dari sisi medis memang lebih baik kita menghindar gitu. Saya juga kemarin alami hal yang sama. Ketika lagi berbelanja, saya sudah tahu bahwa ini tidak boleh salaman. Tiba-tiba datang orang pegang tangan langsung cium. Habis pegang tangan cium baru saya sadar. Setelah itu ya sudah kita berusaha lagi untuk ini. Memang ini sudah budaya kita. Ya memang sangat sukar untuk membalik seperti semudah membalik telapak tangan. Tapi ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Mungkin satu hal terakhir bahwa karena ini ada, apalagi orang kalau terkena ini saja, kita sehat dengan sehat saja kita masih tetap menjaga 1 meter, tidak berjabatan tangan dan sebagainya. Apalagi kalau orang sudah positif corona, orang pasti akan menghindar. Nah, ini dari sisi penderitanya itu bahkan dia bisa merasa bahwa saya ini seperti orang tak berguna, seperti aib bagi sampah bagi orang lain, karena semua orang harus menghindar, keluarga sendiri. Tapi juga di sisi lain ada orang-orang yang sehat dan melihat orang yang positif corona sebagai, wih, ini kuman penyakit, ini momok, ini aib yang harus dihindari. Nah, kira-kira bagaimana Pak Pendeta memberi pencerahan kepada kita supaya jangan memandang penderita corona sebagai aib, tapi sekaligus bagi yang sedang menderita supaya jangan rendah diri dan merasa bahwa dia sedang kena aib. Saya punya prinsip, Pak Pendeta, dalam hidup saya, yaitu 2. Saya sering ketika mendoakan jemaat, jujur ya, kadang-kadang pendeta manusia, ketika kita datang berdoa, apalagi kalau dia sakit berulang-ulang, rasanya seperti dalam tanda tidak ada kerja lain, kita harus mendoakan. Tapi saya punya prinsip begini, Pak Pendeta. Saya punya prinsip adalah lebih baik saya menjadi pendoa, artinya berdoa untuk orang lain daripada saya yang didoakan. Lebih baik saya mendoakan orang sakit daripada saya mengalami sakit. Mungkin itu satu motivasi untuk kita. Yang kedua, kalau menjelaskan kepada jemaat untuk setiap orang yang kena, saya selalu berpikir begini, bila Anda yang mengena atau kena dengan masalah sakit ini, apa yang Anda harus lakukan? Saya pikir
pasti Anda juga berharap untuk orang lain menerima apa adanya. Yang kedua, mereka tidak pernah meminta untuk sakit. Mereka meminta, tidak pernah berdoa untuk mereka sakit. Kalaupun mereka hari ini sakit, mereka justru butuh kita, orang-orang yang selalu berkata, ayo bangkit, karena Tuhan masih ada bersama-sama kita. Ya, baik Pak Pendeta. Ya. Untuk terakhirnya, mungkin Pak Pendeta mau menyampaikan pesan untuk orang-orang Kristen di seluruh Indonesia atau terlebih khusus di Kupang. Mungkin ada satu pesan khusus sebagai closing dari pertemuan kita ini. Saya tahu hari-hari ini ada polemik, ada perbedaan pendapat, ada yang berdiri di iman dan ada yang berdiri di hikmat. Saya sendiri juga bingung menempatkan diri, tapi ada pesan saya, Pak Pendeta Esra, bahwa begini, kadang-kadang yang iman seolah-olah mengatakan dia paling benar, hikmat juga mengatakan paling benar. Saya justru mengajak, tadi pagi ketika saya bangun pagi, saya bangun dan saya dapat hikmat. Pesan saya begini saja, sederhana. Mungkin kita orang beriman, mungkin kita orang berhikmat, tapi tidak semua orang beriman dan berhikmat. Kalaupun kita beriman dan berhikmat, masih ada orang yang di luar dua kelompok ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita klaim bahwa hanya orang percaya yang bisa bebas, ada orang beriman, maka ada orang-orang yang tidak percaya. Kalau misalnya mereka kena, Pak Pendeta, berarti ada dampak yang besar. Dampak besar akan berpengaruh pada lockdown. Lockdown akan berpengaruh pada ekonomi. Itu berarti menghancurkan kita semua. Pesan saya terakhir adalah, mari kita ikut apa yang pemerintah sedang instruksikan. Yang kedua, tetap jaga kesehatan. Yang ketiga, sekalipun Anda di rumah, Anda tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Dan terus menguatkan orang-orang yang sedang berada pada garis depan, yang sedang berjuang untuk corona demi pemulihan bangsa. Tuhan memberkati. Ya, baik, itulah percakapan kami dan semoga percakapan ini jadi berkat bagi semua dan juga terutama bagi orang Kristen. Pesan-pesan ini boleh membangkitkan semangat saudara untuk tetap jaga hubungan dengan Tuhan dan jaga hubungan dengan sesama. Akhirnya saya, Pendeta Esra Soru dan Pendeta Jerry Adu, pamit dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati.